Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 43, bagian 2. Ada banyak restoran yang bagus di dunia ini. Tentu saja, ada banyak juga di bumi. Tetapi di dunia Aether, di mana banyak orang berbakat berkumpul, proporsi restoran yang bagus bahkan lebih tinggi. Itu adalah dunia yang memiliki obsesi kuat terhadap memasak. Sudah cukup lama dia tidak bisa mencicipi makanan lezat, dan mungkin hal yang sama berlaku untuk Aisel juga. Meskipun makanan di Stella cukup baik, pada akhirnya itu hanya makanan sekolah. Dan bukankah Aisel kadang-kadang harus puas dengan roti daripada makan yang layak karena dia tidak punya uang? Klub gourmet, ya? Ada banyak klub serupa. Yang penting adalah apakah kita bisa mendapatkan stempel aktivitas khusus eksternal dengan melakukan aktivitas ini. Bahkan jika mereka mendapatkan izin untuk keluar, semuanya tidak ada artinya, kecuali mereka secara resmi diizinkan untuk berburu, yang merupakan aktivitas khusus di luar. Baek Yusol melirik Ma Yusong, yang duduk di sebelahnya dengan senyuman halus memperlihatkan giginya yang putih. Mungkin, benarkah? Ya, ini klub gourmet. Ini akan jauh lebih menyenangkan daripada yang aku pikirkan, bukan? Bagaimanapun ini memberi kita tujuan untuk melakukan aktivitas bersama. Ya, kurasa begitu. Apakah ini benar-benar sesuatu yang harus begitu diantisipasi? Aisel tampak ragu akan hal itu. Jika kita melakukan itu, kita bisa mendapatkan banyak dana aktivitas. Mari kita mulai klub gourmet. Ma Yusyong segera setuju. Sekarang ada 2 masalah yang tersisa. Untuk menerima stempel aktivitas khusus, kita membutuhkan setidaknya 1 profesor dan minimal 4 anggota. Aisel dan Baek Yusol saling menatap, lalu menghindari kontak mata. Mereka berdua tidak punya teman. Sekali lagi, Ma Yusong yang datang menyelamatkan. Aku akan mengurus bagian ini. Wow, luar biasa. Membawa teman lain seharusnya tidak menjadi masalah, mengingat Ma Yusong memberikan kesan yang sangat mudah bergaul dan mungkin memiliki banyak teman. Tapi, aku rasa aku tidak bisa mendapatkan profesor untuk mensponsori kita. Mengapa tidak? Kamu bisa mendapatkan izin untuk keluar khusus. Ini hanya semua profesor adalah orang-orang yang menyebalkan. Oh, benarkah? Ma Yusyong tersenyum kecil, dan entah kenapa, itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dia cepat-cepat mengangguk setuju. Setelah mereka selesai membahas pembentukan klub, Aisel berdiri dan berkata, "Aku akan pergi dulu. Kelas kita berikutnya di menara ke-17. Baek Yusyol tanpa sadar melihat keluar jendela. Akademi Stella dengan kastil besar dan beberapa menara yang saling terhubung sangatlah luas sehingga hanya berjalan-jalan di sekitarnya bisa memakan waktu lama. Itu cukup jauh dari menara ketiga, tempat kelas S berada, ke menara ke-17. Bahkan dari sudut pandang ini, seseorang harus menengadahkan kepala dan menyipitkan mata untuk melihatnya dari kejauhan. Untuk mencapainya, beberapa lubang warp dan jembatan harus dilintasi sepanjang jalan. Mungkin saja mereka telah menyusun jadwal kuliah dengan teliti, tetapi gagal, memaksa mereka untuk mengubah kelas dan menyebabkan masalah ini. Oh, akan menyenangkan jika bisa berolahraga. Semangat! Jangan sarkastis. Setelah mengatakan itu, Aisel meninggalkan ruang kelas diikuti oleh Ma Yusyong. Aku akan mengambil stempel pendaftaran. Melihat sosok Ma Yusyong yang menjauh, tiba-tiba muncul pertanyaan di benaknya. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan stempel khusus dengan begitu mudah, bukan? Namun, dia tidak memikirkannya terlalu lama. Mungkin akan menjadi salah satu dari mereka. Ma Yusyong berjalan menuju lantai 79 di menara pertama, sambil memegang formulir pendaftaran klub. Archie Hayden, wakil kepala sekolah, seorang penyihir kelas 8, dan penasihat Akademi Stella, dengan cepat keluar menyambut Ma Yusong begitu mendengar kedatangannya. "Oh, silakan masuk, Tuan Muda." "Yah, sudah lama." "Senang sekali melihatmu tumbuh dengan baik. Bagaimana kehidupan di Stella?" "Ada banyak teman yang menarik di sini, jadi menyenangkan." Saat Ma Yusong tersenyum, Archie Hayden sedikit mengernyitkan alis. Apa yang sedang dipikirkan oleh bajingan psikopat ini lagi? Dia memaksakan senyum dan bertanya, "Jadi, apa yang membawamu ke sini?" "Ini formulir pendaftaran klub. Aku butuh stempel darimu." "Apa ini?" Archie Hayden mendorong kacamatanya dan dengan ragu meneliti formulir pendaftaran klub. Ternyata, Ma Yusong lah yang mendaftar klub. Jika ada yang mendengarnya, mereka akan terkejut dan tercengang. Baiklah. Formulir pendaftaran klub. Pertama, mari kita periksa apakah itu memenuhi kriteria pendirian. Apapun itu, persyaratan minimum untuk anggota pendiri harus dipenuhi. Archie Hayden mengulurkan tangannya ke formulir pendaftaran, bermaksud untuk meninjau isinya,
tetapi Mayu Song menutupinya dengan telapak tangannya. Saat dia perlahan menengadah, dia melihat bayangan yang mengintai di balik senyuman Mayu Seong. Itu adalah bayangan yang sangat gelap. Tidak perlu membaca isinya, bukan? Stempel saja. Archie Hayden merasakan kegelisahan yang dalam dan membingungkan dari tatapan Mayu Song dan tanpa sadar menarik kembali tangannya. Dia tidak boleh melawan lebih jauh. Selama anak laki-laki di depannya adalah penerus dari orang itu, dia benar-benar. Dengan keringat yang menetes dari dahinya, dia meraih ke bawah meja dan mengeluarkan stempel. Ya, tentu saja. Saat Archie Hayden menstempel dokumen itu, dia berbicara dengan lembut kepada Mayu Song yang dengan cepat mengambilnya. Aku tahu. Terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Setelah mengucapkan itu, Mayu Song dengan cepat meninggalkan kantor kepala sekolah. Brak! Setelah melihat pintu tertutup, Archie Hayden yang sudah berdiri kaku untuk beberapa saat, akhirnya jatuh ke kursinya dan menghela napas panjang. Seorang jenius setengah matang begitu sombong. Membayangkan dia adalah putra dari orang itu, aku tidak bisa memahami bagaimana mereka bisa begitu mirip. Tapi semua itu akan segera berakhir. Begitu kesempatannya tiba, dia akan menghancurkan leher pria sombong itu dalam sekejap.